Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Jemaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita berjumpa kembali pada subuh ini. Tadi malam saya bisa berjamaah dengan jamaah, sholat berjamaah maghrib dan isya, dan menyampaikan tausiah. Rupanya ba'da sholat isya saya diharapkan subuh ini bisa berjumpa kembali ya, untuk menerima kehormatan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Berau, sambil saya pamit begitu mau meninggalkan kota Berau. Tentu saja dari apa yang saya sampaikan tadi malam, mungkin bagi jamaah ada beberapa hal yang perlu didialogkan, nanti kita manfaatkan. Jadi kesempatan subuh ini saya ingin berdialog dengan jamaah. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan, apa itu pertanyaan atau tanggapan atau sanggahan, itu nanti dipersilahkan. Sebelum ke situ mungkin saya menambah sedikit wawasan dari yang disampaikan semalam itu. Sejak tahun 1959 itu dikenal di Muhammadiyah dengan yang namanya Khitoh Palembang. Jadi ada satu garis kebijakan untuk menjadikan program strategi melaksanakan visi dan misi Persyarikatan Muhammadiyah. Bagaimana dakwah itu harus dilakukan. Persyarikatan Muhammadiyah itu punya visi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini disebut visi ideal. Yang namanya visi ideal itu memang abstrak gitu. Karena abstrak tidak ditentukan kapan itu harus tercapai. Nah, gitu. Nah, kan orang sering bertanya karena masyarakat itu atau umumnya manusia itu tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, mana harapan, begitu. Semuanya berkutat pada keinginan, begitu. Padahal ada pemilahan tadi, ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, ada yang namanya harapan, begitu. Itu berbeda tentu saja. Nah, manusia itu sering dikuasai oleh yang namanya keinginan. Lalu keinginan itulah yang kemudian sering mengganggu, sering menjadi masalah. Padahal
baru disebut menjadi masalah ketika kebutuhan belum terpenuhi, begitu. Jadi ketika kebutuhan belum terpenuhi, maka itu jadi masalah. Nah, tapi yang sering jadi masalah itu keinginan. Nah, keinginan itu kan tidak ada batas, maka keinginan itu kaitannya dengan nafsu. Nah, dan nafsunya adalah nafsu amarah. Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah berikrar, merintih menjerit kepada Allah, dan itu diabadikan oleh Allah di dalam firman-Nya, surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, gitu. Aku ini tidak bisa lepas dari yang namanya nafsu, begitu. Yang maksud adalah amarah, dan setiap amarah itu adalah mengarah kepada kepada keburukan, kepada kejahatan. Ila Robbi, kecuali apa yang dianugerahkan oleh Allah, yaitu nafsu yang dirahmati. Nah, makanya nanti ada nafsul mutmainah. Nafsul mutmainah itu nafsu atau keinginan yang dirahmati oleh Allah. Nah, ketika nafsu itu dirahmati oleh Allah, dia berubah menjadi harapan. Nah, gitu kan, gitu. Dia menjadi harapan. Nah, lalu Allah memberitahukan siapa orang yang pantas mempunyai harapan, nah, gitu. Yaitu orang yang suka beramal soleh. Jadi ketika orang tidak beramal soleh, tidak pantas dia punya harapan, begitu, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, maka untuk mencapai visinya itu lalu ada misi. Nah, di antara misinya itu adalah memurnikan tauhid. Nah, dari memurnikan tauhid maka menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadhu, begitu. Nah, ini jadi upaya bagi Persyarikatan Muhammadiyah bagaimana menjiwai anggota, terutama para pimpinannya, gitu. Jadi di antara upaya menjiwai anggota dan para pimpinannya itu adalah menyempurnakan ibadah dengan khusyuk dan tawadhu. Nah, karena ada kalimat khusyuk dan tawadhu, maka yang dimaksud dengan ibadah di sana adalah ibadah mahdoh, begitu. Bukan ibadah ghairu mahdoh. Sebab kalau ibadah ghairu mahdoh biasanya kita kenal dengan yang namanya muamalah, gitu. Muamalah duniawiyah itu sudah ghairu mahdoh. Tapi yang mahdoh itu adalah tadi, karena menyempurnakan ibadah itu pun tidak pakai target, begitu. Nah, kenapa ada kata khusyuk dan ada kata tawadhu? Karena Al-Quran memang mengajarkan Allah itu nanti akan menilai orang-orang itu yang khusyuk dalam ibadahnya, sementara Allah sendiri yang akan menambah kehusyuan itu. Kalau secara perintah tidak ada itu perintah supaya khusyuk itu. Khusyuk itu diakui oleh Allah, maka khusyuk itu jadi harapan, begitu. Itu. Misalkan saja dalam surat Al-Mu'minun, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khoshi'un, gitu. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yakni 1 dari 7 ukurannya adalah allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi yang beruntung yang beriman itu 1/7-nya, ini baru 1/7, gitu ya. Yaitu khusyuk di dalam sholatnya. Jadi khusyuk dalam sholat itu adalah 1/7 untuk meraih jadi manusia beruntung. Jadi bukan satu-satunya. Nah, ketika ditanyakan misalkan khusyuk itu apa, maka kita melirik di dalam surat Al-Baqarah ayat 46, begitu. Karena kan dalam Al-Baqarah 45-nya kan Allah memerintahkan ista'inu bis sabri was shalah innaha lakabiratun illa alal khoshiin, kan itu ya.
Allah perintahkan meminta tolong kepada Allah itu dengan sabar dan sholat, namun kata Allah itu berat. Illal khoshiin, kecuali orang yang khusyuk. Nah di ayat 46-nya disebut bahwa siapa orang yang khusyuk itu, kata Allah, mereka yang yakin akan pertemuan dengan Allah gitu. Karena yakin akan pertemuan dengan Allah, maka di ayat yang lain Allah menyebut ada yang namanya khosyatillah. Nah, gitu. Jadi ada yang menarik dalam Al-Quran itu ada dua istilah takut. Yang satu menggunakan kata khauf, yang satu menggunakan kata khosyah. Gitu. Dua-duanya positif. Gitu. Jadi rasa takut itu positif. Untuk apa rasa takut itu positif? Untuk lebih hati-hati, untuk bisa waspada, untuk bisa menjaga diri. Nah itu. Jadi itu urgensinya rasa takut. Cuma rasa takut yang mana? Nah ada dua itu. Ada khauf, ada khosyah. Nah takut yang sifatnya khauf itu bisa dihilangkan oleh Allah melalui mengutus para malaikat. Innalazina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Nah gitu kan. Jadi orang-orang yang menyatakan Robnya itu Allah, kemudian dia istiqomah, Allah turunkan para malaikat, Allah utus para malaikat. Di ayat yang lain gambarannya kalau diangkakan antara 1000 sampai 5000 malaikat gitu. Untuk apa? Untuk membisikkan ala takhafu wala tahzanu. Jangan kamu diliputi rasa takut dan jangan kamu diliputi dengan kesedihan. Nah, itu dihilangkan khaufnya itu. Nah, bedanya khauf itu adalah rasa takut yang arahannya yang sifatnya material, ekonomikal gitu, fisikal, itu khauf. Sedangkan khosyah itu rasa takut yang jangan sampai hilang begitu, yaitu khosyatillah, takut kepada Allah. Nah takut kepada Allah itu maknanya adalah takut dengan menghadapi nanti pertanggungjawaban. Karena itu kalau soal mati bukan soal takut mati, sebab mati itu ditakuti atau tidak pasti terjadi gitu. Yang ditakuti itu adalah ketika kita belum siap mempertanggungjawabkan amal gitu. Jadi bukan takut matinya, tapi takut tidak bisa mempertanggungjawabkan amal. Jumat kemarin itu wali kota Bandung baru selesai tahiyat, malah baru tahiyatul masjid, belum selesai tahiyatul masjidnya dia mau siap-siap khutbah di Masjid Mujahidin, Masjid Muhammadiyah, meninggal. Bapak-bapak ingin gak meninggal sedang sholat? Ingin tidak? Ingin. Ingin gak meninggal sedang duduk begini dengan pengajian? Mau enggak? Mau enggak ketika Bapak mendengar begini pengajian tentu meninggal? Mau enggak? Susah ngomongnya kan? Mau tapi takut hari ini kan gitu. Gitu kan? Mau enggak meninggal lagi sujud? Mau. Nah, tapi ketika mau sujud takut juga kita mati waktu itu kan gitu ya. Nah oleh karena itu bagaimana menghilangkan rasa takut itu? Menghilangkan rasa takut itu adalah harus siap selamat tinggal dengan dunia. Makanya orang mau sampai ada latihan sholat khusyuk segala macam, bukan latihan sholat khusyuknya yang penting itu bagaimana sholat itu dijadikan latihan untuk khusyuk begitu. Modalnya apa? Khosyah gitu. Makanya sering orang kan bilang saya itu begitu sholat itu suka ingat macam-macam. Kenapa ya? Ya iya karena kamu sholat itu mengingat macam-macam. Saya itu kalau sholat ingat sama hutang. Kenapa ya? Ya karena kamu punya hutang. Coba kalau nggak punya hutang nggak ingat.
Nah oleh karena gimana? Mestinya ketika kita menuju tempat sholat itu sudah selamat tinggal dengan dunia. Wah ini malah kan orang mau sholat segalanya malah untuk dunia kan, banyak kan begitu kan, keserakahan yang terjadi. Nah maka kemudian kenapa dikaitkan dengan tawadhu? Nah gitu kan, rasa takut kepada Allah itu harus melahirkan tawadhu, rendah diri di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita ini manusia ini sesungguhnya pertama tidak berdaya, yang kedua mempunyai keterbatasan, kan begitu kan? Kan sebenarnya itu kan. Kita tidak berdaya dan kita memiliki keterbatasan. Lalu yang ketiga apa? Dalam ketidakpastian, kan begitu ya. Ini yang selalu diingat ini. Kita ini tidak berdaya, mempunyai keterbatasan, berada dalam ketidakpastian. Makanya kita menggunakan insya Allah. Dan itu menarik lagi. Al-Quran itu sangat menarik bahasanya kan gitu kan. Ada in, ada lau, ada iza, itu masing-masing beda. In itu jika, bisa jadi, bisa tidak, itu in. Iza apabila, pasti terjadi. Lau kalau, pasti tidak terjadi. Oh, gitu ya. Misalkan lau amana ahlul qura, kalau saja beriman satu penduduk, watako dan bertakwa, kalau itu pasti tidak terjadi. Itu pasti tidak terjadi, tidak akan terjadi satu kampung itu semua iman dan takwa, tidak mungkin itu. Lau itu. Makanya bila Bapak misalnya menyatakan kalau saja, itu pasti melamun namanya itu kan itu. Kalau saya jadi orang kaya, itu pasti nggak akan jadi itu kayanya itu. Tapi bila menggunakan kata jika itu bisa jadi bisa tidak. Seperti tadi insya Allah, jika Allah menghendaki, kan begitu. Tapi iza pasti, iza matal insan, nah gitu kan, apabila mati seorang manusia itu pasti itu. Idza zulzilatil ardu ziljalaha itu pasti. Idza jaa nasrullahi wal fath pasti itu. Kepastian itu. Nah, kita ini dalam ketidakpastian. Gitu. Yang pasti itu mati, cuma kapan matinya itu yang kita tidak tahu. Nah, mungkin saja Bapak mendahului saya, mungkin saja saya belakangan dari bapak-bapak. Kan begitu. Nah jadi ini oleh karena itu sebetulnya apa yang kita lakukan, kenapa kita sholat berulang-ulang dalam rangka menyempurnakan ibadah kita, lalu modalnya dengan rasa takut kepada Allah, dengan khosyah, maka melahirkan kewaspadaan. Nah, itulah takwa namanya. Jadi takwa itu kan hati-hati, waspada, menjaga diri, kesananya melindungi diri kita dengan keberadaan Allah. Kemanapun wajah kita menghadap, kemanapun kaki kita melangkah, dimanapun kita singgah, bagaimana Allah itu menjadi teman setia kita, sebagaimana yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah 257. Sayangnya kita ini suka berkutatnya di Al-Baqarah 255 saja, yang ayat kursi itu harusnya selesai sampai 257. Nah, yang repotnya lagi ayat kursinya diwakili dengan figura, hanya ditempel aja ayat kursinya itu gitu ya. Padahal ayat kursi itu memang pemurnian akidah itu. Nah, saya kira itu prolognya. Kita punya waktu, kita sampai jam berapa? Nah, alhamdulillah Bapak bisa memastikan. Suka begini, terserah Ustadz, kan kurang ajar itu kan gitu. Nah, kita punya waktu barang 15 menit untuk kita berdialog. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau apa yang dicurhatkan, silahkan. Segera dipersilahkan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ada disinggung masalah sholat, pikiran kemana-mana. Dan dapat istilah baru juga dan agak lucu juga. Jadi situ dikatakan lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Saya pikir ini ada betulnya juga jawabannya, karena itu memang berproses untuk menuju kepada paslon tadi. Itu aja tanggapan saya dan mohon apa yang dimaksud dengan dua kalimat tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Bapak bilang ada benernya juga, ya udah. Ya kan, selesai. Iya. Itu satu. Nah, yang kedua, ya orang juga bagaimana menghibur diri. Ini penting, menghibur diri ini daripada dihibur orang lain. Berapa biayanya mengundang pelawak itu kan gitu ya. Itu. Jadi melihat tadi, lebih baik sholat itu pikiran kemana-mana daripada pikiran kemana-mana tidak sholat kan itu. Kata Bapak ada benernya juga, ya sudah benar itu. Nah, kenapa? Ya itu menghibur diri. Gitu, ya. Nah, yang ketiga, bila terjadi Bapak saya sholat itu pikiran kemana-mana, jangan dilama-lamakan sholat. Selesaikan itu pikiran begitu. Ya, maaf misalkan begini, itu kan katanya sujud terakhir itu suka dilamakan kan itu ya. Nah ini tempatnya di mana? Tempatnya kalau munfarid. Kalau berjamaah jika berjamaah ada aturan tersendiri. Jadi misalkan ada imam tetap. Kalau imam tetap itu pekerjaannya ya jadi imam kan gitu ya. Dia jangan keenakan. Jadi mentang-mentang sujud terakhir itu lama, dia berlama-lama. Makmum kan beda urusannya. Apalagi kalau imamnya sudah tua, ingat dosa yang banyak. Lalu irama bacaannya irama keroncong. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Iramanya sudah keroncong, ujung kalimatnya Allahumma gfirli, dan aku mohon ampun kepada Allah. Nah begitu mohon ampun ingat dosa, sujudnya berlama-lama. Nah, kayaknya makmum ini imam baca apa kan itu kan. Nah udah begitu. Nah kapan kemudian? Nah itu kalau bila munfarid. Nah munfarid itulah rahasianya kenapa ada sholat tatawu. Sholat tatawu itu sebaiknya dilakukan munfarid kan begitu. Nah disitulah berpuas-puas orang bersujud begitu. Cuma yang penting tadi Pak, ketika sholat pikiran kemana-mana jangan berlama-lama sholat, selesaikan itu pikiran begitu. Makanya bila misalkan tadi ada orang mau sholat supaya tidak macam-macam pikirannya, ya selesaikan dulu masalah itu. Makanya kenapa ada rahasia sholat boleh dijamak. Nah bagi Muhammadiyah jamak sholat itu bukan hanya dalam bepergian. Boleh ketika kita dikejar oleh janji, selesaikan janji menyebabkan sholat ditarik ke jamak takhir misalkan begitu. Lalu ada lagi orang suka berdalih sebaik-baiknya sholat jamak itu takhir. Saya satu waktu dengan teman-teman rapat di Jogja di Kaliurang. Gus, ayo kita sholat. Nah, saya tadi karena saya sering disebut calon ustad itu suka banyak alasan. Saya bilang saya jamak takhir. Lalu kata teman saya, rupanya dia lebih sudah jadi ustad. Dia bilang, ya selamat Anda kalau yakin hidup Anda sampai jamak takhir gitu. Nah jadi dialek ini memang relatif penting. Akhirnya saya segera kan gitu. Kalau sudah diingatkan mati, oh itu sudah gitu. Ya. Saya kira begitu ya Pak ya. Supaya nanti tidak terlalu banyak pikiran lagi kalau sholat gitu. Oke, silahkan. Masih ada.
Silakan. Ini sebanyak ini masa yang bertanya cuma satu? Atau memang ada juru bicaranya untuk bertanya gitu? Silakan Pak. Salam. Bisa berlaku individu, artinya ketika seseorang itu bertakwa dan beriman, maka Allah akan melimpahkan rahmatnya khusus untuk individu itu jika dia itu beriman dan bertakwa. Iya. Nah, ini menarik. Justru ketika bicara keberkahan, kan gitu ya. Itu kalau justru ayat-ayat yang bicara soal takwa itu lebih ke individu. Begitu. Maksudnya dari individu itu harus berdampak pada kolektivitas begitu. Misalkan wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kan itu ya. Itu individu itu. Jadi barang siapa yang bertakwa kan gitu ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dengan mudah dan mendapatkan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu individu. Namun kemudian kita lirik ayat yang lain persoalan takwa. Misalkan ke Ali Imran ayat 133 sampai 135. Siapa orang yang takwa itu kan itu? Itu kan ayatnya terkenal itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang menarik yang disebut pertama itu apa? Allazina yunfiquna fis sarai wad dara. Itu yang pertama. Ternyata orang takwa itu kenapa Allah menganugerahi jalan keluar yang mudah dan memberi rizki dari arah yang tidak diduga-duga? Jawaban Allah, karena mereka orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bila bapak-bapak saudara-saudara lihat ayat surat Al-Baqarah ayat 215-an lah. Ketika ditanya, wahai Muhammad, bila engkau ditanya apa yang harus diinfakkan, jawablah apa yang menjadi kelebihan bagi kamu. Kan begitu. Tetapi di ayat ini orang takwa itu berinfaknya tidak lagi melihat sedang berlebih atau sedang kurang. Kan gitu ya. Berarti satu sisi ajaran Al-Quran itu bersifat manusiawi. Kan gitu ya. Jadi ketika ada orang misalkan dalam ukuran manusianya dia jangankan dia berinfak pada orang lain, misalkan dia ada kekurangan, itu manusiawi, boleh dia tidak berinfak. Tapi ketika dia mau jadi manusia takwa, tidak ada alasan itu. Satu saat ada orang kan begini, satu saat Muhammadiyah itu mau membangun satu perguruan tinggi, lalu dilelanglah siapa yang mau berinfak. Lalu ada seseorang yang angkat tangan, saya 1 miliar gitu, dengan suara yang lantang. Dicatat tuh, Pak Anu 1 miliar. Lalu ada orang begini, wah, padahal dia tuh sanggup 10 miliar juga, tapi dia 1 miliar gitu ya. Maka dia lantang lagi, lebih lantang Pak, saya gitu. Berapa Anda? 1 juta lebih lantang dari yang 1 miliar itu gitu. Rupanya yang dia ngomong 1 miliar itu dia punya duitnya 10 miliar. Berapa persen tuh? Berapa persen Pak? Ini saking nggak pernah punya duit 1 miliar bingung hitungnya kan gitu ya. Ya kan 10% kan. Tapi dia yang berinfak 1 juta itu dari duitnya 2 juta. Berapa persen dia?
50% pantas lebih lantang. Lalu ada satu orang, baru saja 1 miliar, lantang ngomongnya. Ini lagi baru 1 juta. Tapi dia berbisik, ngomongnya nggak lantang. Terdengar oleh temannya yang satu, kamu berapa? Saya takut tidak ikhlas. Lah iyalah, yang 1 miliar harus ikhlas, yang 1 juta juga ikhlas. Kamu ikhlasnya berapa? Saya takut tidak ikhlas. Lah iya, jadi kamu berapa ikhlasnya? Daripada itu dalil yang tadi, daripada tidak ikhlas lebih baik saya tidak, kan kurang ajar itu. Nah itu ada, itu tuh setan itu begitu Pak. Makanya harus hafal perilaku setan Pak. Nah, jadi jangan sampai kita auzubillahi minasyaitonirrajim tapi nggak hafal perilaku setan. Itu hati-hati. Nah, ada yang satu lagi. Anda berapa? Saya malu. Kenapa? Yang itu 1 miliar, yang ini 1 juta. Saya malu. Paling juga saya bisa 5.000 rupiah. Jadi Anda 5.000? Tidak, kena malu. Itu nggak punya rasa malu itu. Nah jadi Pak, yang dimaksud dengan ketakwaan individu itu amat sangat berlaku, dan baru disebut ketakwaan itu berdampak pada kolektif gitu. Maka bagi yang individu tadi, jadi keberkahan itu memang berlakunya kepada individu, lalu nanti pada komunitasnya. Nah makanya kan ada qaryah, ada juga baldah. Nah kan begitu kan. Qaryah itu bisa komunitas kecil, misalkan keluarga, 1 RW. Nah bila 1 RW bisa terjadi itu keberkahan pada 1 RW itu. Tapi 1 kelurahan mungkin tidak bisa. Bisa juga pada 1 kelurahan gitu, tapi tidak bisa pada 1 kecamatan. Bisa terjadi seperti itu Pak, tentang yang namanya barokah itu. Nah tinggal kita memahami barokah itu apa. Nah saya berkesimpulan yang namanya barokah itu adalah kenikmatan berkesinambungan. Itu barokah. Jadi barokah itu kenikmatan yang berkesinambungan. Jadi ketika kita memberinya nikmat, itu ya, lalu kita juga menyambut ganti dari Allah itu nikmat, dan itu dilanjutkan. Gitu. Tapi umumnya orang fi barokatin al-fatihah gitu, cuma di Fatihah aja berkahnya itu dia kan gitu. Itu ya Pak ya. Silakan. Oke, karena kan bila kita jadi orang-orang yang siap mati, kapanpun mati terjadi kan karena sudah siap ya Pak ya. Tapi kalau nggak punya persiapan, tahu-tahu malaikat mencabut nyawa kita, kaget itu Pak. Nah saya sebelum dihentikan oleh pembawa acara, saya harus berhenti cepat-cepat berhenti sendiri kan itu ya. Jadi waktunya sebentar lagi, jadi saya ingin mengakhiri pembicaraan. Yang pertama adalah kuncinya sering kita sebut dengan kolbu. Di Bandung pernah ada yang disebut training manajemen kolbu. Nah lalu saya kemarin ke Derawan, itu ternyata Yayasan Hidayatullah itu membuat satu PAUD namanya Kolbun Salim. Nah dalam training itu lanjutan dari manajemen kolbu itu ke training Kolbun Salim. Nah, dalam Al-Quran itu ada 2 istilah kolbu yang aman. Yang pertama adalah kolbun munib, yang kedua kolbun salim. Jadi untuk sampai kehusuan, untuk sampai ketawaduan, maka kolbu kita itu adalah hendaknya memiliki kolbun munib, artinya kolbu yang selalu kembali kepada Allah. Nah, dengan kata lain dengan istilah tobat. Bagi teman-teman yang usianya, apalagi bapak-bapak yang sudah usianya lepas dari 40 tahun, nah saya sekarang ini usia masuk 64 tahun.
usia kritis. Usia kritis 64 tahun itu. Ada yang 70 tahun tidak? Kalau yang 70 tahun itu sudah usia mutmainah, kapan saja harus sudah siap. Nah, usia yang 40 tahunan atau menjelang ke 40 tahun itu harus usia yang mantap. Hatta iza balago asuddahu wa balago arba'ina sanah, kan itu ya. Ketika usia sampai pada kemantapan, bila diangkakan dalam angka 40, maka orientasinya 5 berdasarkan surat Al-Ahqaf itu, Al-Ahqaf ayat 15. Orientasi syukur, yang kedua orientasi pada amal soleh, yang ketiga orientasi pada keturunan yang lebih baik. Nah, yang keempat itu ini tubtu ilaika, orientasi pada tobat. Jadi kalau sudah 40 tahun ke sana itu sudah orientasinya tobat aja, kembali pada Allah. Maka mulai tadi pun banyak berinfak, itu bagian dari tobat kita ya, bukan dengan sholat tobat, tapi dengan banyak infak begitu. Tapi jangan gini Pak, bila ada Bapak punya teman sering infak, jangan Bapak bilang wah dia sedang bertobat, jangan gitu kan gitu ya. Tiap hari berinfak Anda sedang bertobat ya, begitu ya. Itu sudah nggak diomongkan lagi. Yang penting itu ikuti. Nah terus yang kelima itu totalitas kepasrahan. Wa inni minal muslimin. Jadi muslim itu bukan sekedar beragama Islam, tapi totalitas kepasrahan. Jadi bila Bapak, saudara-saudara sama dengan saya dalam sholat tahajud memakai iftitah yang wajahtu, itu nanti ketemu kalimat wa ana minal muslimin, itu adalah memiliki totalitas kepasrahan. Oleh karena itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, itu artinya dalam totalitas kepasrahan. Gitu. Nah mulai tadi itu supaya sholat itu bebas dari pikiran macam-macam itu totalitas kepasrahan kepada Allah. Ya Allah, ini saya sholat, aku pasrahkan dirimu. Bila saja hari ini aku harus mati, aku pun siap. Tapi saya mohon ya Allah, jangan sekarang saya mati, boleh. Ya kan? Jadi itu terhadap Allah itu bebas kan itu ya, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, bahwa kolbu ini memang amat misteri. Di satu sisi kita bisa fahami kolbu itu dalam physically, tapi di sisi yang lain kolbu ini kita bisa pahami dengan ruhaniyah. Nah supaya jadi PR bagi semua kita, bila saya ditanya di mana letaknya ruhani, jawaban saya ruhani itu ada pada otak. Bila Bapak tidak percaya, silahkan bedah otak masing-masing. Kalau mau begitu ya, pasti nggak mau kan gitu ya. Itu karena fungsi kolbu itu ternyata fungsinya untuk memahami kan gitu ya, untuk memahami itu. Nah karena itu tadi milikilah kolbun munib dan milikilah kolbun salim. Maka kolbun yang munib, kolbu yang bertobat dan kolbun salim itu di situ dia menyimpan semangat dan cinta. Nah, oleh karena itu mari kita kembangkan semangat dan cinta itu. Syaratnya supaya kita hidup tetap semangat harus punya keyakinan yang kuat. Syaratnya supaya kita memiliki cinta yang baik, seringlah jadi orang yang pemberi bukan peminta. Maka ketika orang dalam dirinya hanya meminta, dia bukan lagi pencinta. Tapi ketika baik dia memberi adalah dia menjadi pecinta itu. Nah hanya kepada Allah lah orang itu meminta, sedangkan pada sesama dia banyak memberi. Maka jawabannya ketika kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, itu artinya sampai Allah menghargai siapa orang yang berinfak itu, sesungguhnya kata Allah dia sudah memberi pinjaman kepadaku, maka aku beli dia dengan surga dan ampunanku. Insya Allah kita termasuk bagian orang-orang seperti itu. Kita termasuk yang dicatat oleh Allah seperti itu.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya pamit untuk meninggalkan kota Berau. Mudah-mudahan satu saat bisa kembali dan berjumpa di sini. Sekali lagi saya ingatkan seperti semalam, bila saya ke sini lagi di antara Bapak Saudara sudah lebih dulu, selamat jalan. Ya, sudah mendahului saya, silakan aja kan itu. Saya harapannya masih tetap ingin ke sini lagi. Sekian, nasrul minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.